Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kepadamu pada pagi hari ini kami datang mengangkat puji dan syukur, mensyukuri berkat dan pertolongan Tuhan yang boleh kami nikmati dalam perjalanan hidup kami hari demi hari hingga pada saat ini. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu berkatilah kami semua untuk mengerti dan memahami firman-Mu menjadi bahagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tema renungan kita pagi hari ini ialah orang yang suci hatinya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kata suci dalam bagian ini artinya bersih, suci, murni, tanpa campuran. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, artinya orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya suci atau murni, itu akan berbahagia. Nah Bapak Ibu Saudara, ada berbagai macam kekotoran yang dapat mempengaruhi hati kita sehingga tidak murni, tidak suci. Misalnya, kemunafikan, motivasi yang salah, kesombongan, kepahitan, iri hati, keinginan-keinginan duniawi, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kalau itu dibiarkan atau bahkan dipupuk, maka itu akan membuat hati kita penuh dengan kekotoran yang akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita, sehingga hidup kita pun jauh dari kebahagiaan. Nah, kesucian hati ini merupakan sikap atau tindakan orang percaya dalam melawan dosa. Dan melalui kesucian hati, orang percaya dapat mengalirkan kebaikan sebagai bukti dari kesucian hatinya. Nah, kesucian hati di sini menunjuk kepada sikap menjauhkan diri dari dosa dan hidup melakukan kebenaran. Dan ini adalah ciri khas dari hidup orang-orang percaya. Orang yang suci itu akan terus hidup melawan dosa, berjuang melawan diri sendiri dari keinginan untuk berbuat dosa. Nah, juga bahwa kesucian hati di sini berbicara soal bagaimana mengendalikan atau menguasai hati, pikiran, perasaan, dan kehendak untuk kemudian menjauhi dosa. Itu adalah penjelasan tentang kesucian hati, menjaga kesucian hati. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa mereka yang memiliki hati yang suci itu akan menerima ganjaran, yakni bahwa ia akan berbahagia atau diberkati Tuhan, yakni bahwa ia akan melihat Allah. Ia akan menikmati kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Mazmur 24 ayat 4 sampai ayat yang kelima mengatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sangat jelas dalam bagian firman Tuhan ini bahwa ketika kita memiliki hati yang suci, maka kita akan menerima berkat Tuhan yang akan mendatangkan kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita benahi hati kita sedemikian rupa. Kalau masih ada kekotoran-kekotoran dalam hati kita, mungkin masih ada kepahitan, kebencian, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, semua itu tidak ada gunanya, hanya merusak diri sendiri. Mari kita kikis semuanya itu, dan kita bersihkan hati kita sebersih-bersihnya,
sehingga kita dapat berbahagia, menjalani hidup, menikmati berkat-berkat Tuhan. Orang yang suci hatinya, kata firman Tuhan, dialah yang akan berbahagia. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kami boleh renungkan bersama. Berkatilah firman-Mu dalam kehidupan setiap kami yang mendengarkan, untuk menjadi rema menuntun perjalanan hidup kami. Bahkan berkati kami hari ini, apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil, kami hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.